Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Guru pendidik tenaga pendidikan SD 1 Rendeng, pada siang hari ini terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan paparan yaitu budaya positif di sekolah. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa, supaya siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif merupakan salah satu materi untuk mengembangkan potensi anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ada siswa yang kritis, ya, yang suka bertanya, yang suka menanyakan tentang suatu hal apapun, baik pelajaran atau bukan, nah anak-anak ini merupakan pribadi yang kritis, tetapi kritisnya harus penuh hormat dan tanggung jawab, ya. Jadi nanti bisa kita arahkan supaya anak yang kritis jangan sampai kita padamkan kekritisannya. Mari kita tumbuhkan kekritisan tersebut, kita arahkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam menerapkan budaya positif, kita harus menumbuhkan lingkungan yang positif juga. Disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik yang melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam menerapkan budaya positif. Jadi kelas kita di samping ada Bapak Ibu guru, ada juga wali murid atau orang tua. Orang tua dalam menerapkan budaya positif. Budaya positif tidak hanya dapat kita terapkan di kelas kita sendiri tanpa komunikasi dengan orang tua supaya berkesinambungan. Adapun budaya positif yang telah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta keberpihakan pada anak, diantaranya beberapa nilai dari beriman, berakhlak pada Tuhan, dan berakhlak mulia yang dapat diintegrasikan kebiasaan salam, hafalan doa-doa, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, serta membiasakan anak untuk melatih mandiri dalam menyelesaikan berbagai aktivitas yang mana sekiranya dapat dilakukan anak sendiri. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya bagaimana? Seperti kita dulu itu diibaratkan petani. Ketika kita menanam padi tidak akan dapat tumbuh menjadi jagung. Nah, itu yang dimaksud kodrat. Jadi kita itu sebagai perawat, sebagai pendidik yang diibaratkan Ki Hajar Dewantara, kita menanam padi itu kodratnya yang menjadi padi. Bagaimana supaya padi ini dapat tumbuh, dapat berkembang, dapat menghasilkan padi yang baik. Nah, anak itu diibaratkan seperti itu. Kita harus merawat anak ini sesuai kodratnya. Tidak mungkin anak ini itu keluar dari kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Zamannya seperti ini, jadi kita harus dapat mengimbangi perkembangan zaman. Adapun upaya untuk membangun budaya positif di sekolah, guru harus bekerja sama dengan kepala sekolah serta orang tua, yaitu sebagai guru harus memiliki peran kunci dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik. Karena guru merupakan contoh bagi peserta didik, maka seorang guru juga bisa dikatakan sebagai suri tauladan bagi peserta didik.
Berikut merupakan profil pelajar Pancasila. Ya, beriman yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Terus yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Ini Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kenapa dinamakan restitusi? Nah, karena segitiga restitusi ini terdiri dari yang pertama menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian merupakan anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kita kembali ke sini tadi. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Nah, segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika misalnya ada anak yang berkelahi, ya. Keduanya kita panggil, kita tidak boleh langsung menyalahkan. Itu segitiga restitusi yang pertama, restitusi dengan pengampunan, permaafan. Nah, tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Karena apa? Karena merasa bersalah akan menguras energi. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ini segitiga restitusi yang kedua. Yang pertama tadi validasi identitas. Ya, identitasnya misalnya anak ada yang ketahuan mencuri, ya kita tidak boleh langsung memarahi anak tersebut. Pertanyaannya, kamu kenapa mencuri? Mencuri itu tidak baik. Nah, sekarang kita harus menerapkan segitiga restitusi. Ya. Di sini kita yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita tidak boleh langsung berhenti di sini. Misalnya ada anak yang mencuri, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak boleh hanya di sini. Berarti mencuri itu boleh, bukan seperti itu. Kita harus tarik ke paling bawah, mencari solusi dari permasalahan ini. Ini supaya anak itu bisa ini menstabilkan identitasnya. Oke. Maksudnya bagaimana supaya anak itu nanti akhirnya segitiga restitusi yang ketiga, anak akan mengetahui sendiri bahwa dia itu salah dari kesimpulan dia sendiri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini memvalidasi tindakan. Ya, tadi misalnya tindakannya mencuri. Ya, nah kalimat ini seperti asing. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Masa disuruh mencuri yang lebih besar, ya? Maksudnya bukan seperti itu. Di akhirnya nanti biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur seperti itu tadi. Kamu tidak boleh mencuri. Kenapa kamu mencuri? Nah itu kan kata-kata menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Maksudnya kita ingin itu berada di posisi anak. Kenapa anak itu mencuri? Ya, supaya anak mau bercerita, mau terbuka. Nah ini yang terakhir segitiga restitusinya, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dengan langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Bisa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi setelah anak tadi mengetahui identitas dan dapat memvalidasi, baru bisa menanyakan keyakinan. Yang paling akhir itu, kamu mau jadi orang seperti apa? Ketika anak tidak dihakimi, harapannya itu mau bercerita, mau terbuka, dan anak dapat menyimpulkan sendiri. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak supaya tetap fokus pada gambaran tersebut. Saya tadi mencuri, terus anak dapat mengartikan bahwa di akhir kegiatan anak dapat mengatakan bahwa itu tidak baik. Nah, terus orang-orang yang baik itu seperti apa? Nah, terus kita arahkan bagaimana supaya langkah-langkah menjadi orang yang baik. Terima kasih. Selesai.